wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Agustiada di Suara Dewan. Pada malam hari ini saya sudah bersama narasumber kita Bapak Bardan Saidi selaku anggota Komisi 3 DPRA fraksi Partai PKS. Assalamualaikum dan selamat malam untuk Pak Bardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Agus. Malam. Mesti dipanggil Agus loh ya. Dia jarang-jarang dipanggil Agus. Gitu ya. Agus ya Pak ya. Oke Pak, kita langsung aja nih. Malam ini kan kita akan membahas perhatian Dewan terhadap manajemen kinerja ASN atau aparatur sipil negara. Berarti ini kita ruang lingkupnya seputar PNS kah atau bagaimana nih Pak? Bicara kinerja itu kan bicara pemerintahan ya. Yang menyelenggarakan pemerintahan adalah aparatur sipil negara. Kalau sebelumnya itu kan sebutannya PNS ya, pegawai gitu. Pegawai negeri sipil ya. Sekarang aparatur. Aparatur. Yang mengatur, yang mengurusi, yang mengadministrasikan dan memberikan pelayanan. Seminggu lalu saya dari daerah ya, dari lapangan. Tapi memang juga kemudian masih terdapat keluhan dari para pengguna jasa dalam hal ini publik. Publik, oke. Boleh kita sebut layanan publik. Atas semua layanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah ini masih terbilang sangat melelahkan dan birokrasinya sangat birokratis gitu. Kayak semacam manual ya? Masih manual. Bukan hanya itu, urusan dari meja ke meja itu kalau bisa diperpanjang kenapa dipermudah gitu kan. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Ini yang kemudian menjadi sulit. Di bidang layanan publik saya melihat bahwa kemarin kan lagi ramai ini legalisir ijazah ya. Iya. Waduh, jelimet banget. Yang kedua di sektor perizinan. Alasannya juga klasik, aduh Pak ini belum ada kabitnya, belum ada kepala bidangnya. Loh ketika kita tanya kepada pemerintah, apanya yang belum ada? Belum dilantik gitu. Gara-garanya cuma belum dilantik aja. Belum diisi. Jadi semuanya jadi terbengkalai. Terbengkalai ya. Kasiannya juga dari masyarakatnya sendiri ya Pak ya? Nah itu dia persoalannya, menjadi penting. Nah ini juga harus dibenahi oleh pemerintah sekarang untuk kemudian mengisi jabatan yang lowong. Kalau ini kemudian tidak diperhatikan dalam rangka memberikan kepastian dan layanan publik kepada masyarakat, ini akan sangat terganggu. Yang pertama. Yang kedua, sering sekali juga pemerintah ini abai dalam rangka memberikan kepastian dalam hal maklumat pelayanan. Pelayanannya kan hanya sederhana ini pada 3 hal. Pertama, bagaimana prosedurnya? Kemudian berapa lama? Kalaulah kemudian perizinan atau non perizinan, apakah itu pakai biaya? Nah itu dia. Lengkapin dulu. Kadang-kadang ini juga tidak lengkap. Berapa lama, apa persyaratan, prosedur yang harus dilengkapi oleh si pemohon, kemudian berapa biaya gitu kan. Nah kalau kemudian sekedar mudah, itu kan lazim yang kemudian yang dilakukan seperti itu. Kalaulah kemudian ada biaya, berapa tarifnya. Nah kalau kemudian waktunya berapa lama, sehingga orang kemudian tidak bertele-tele dari satu urusan ke urusan yang lain. Jadi kita pakai sistem satu meja lah sekalian ya Pak ya? Kalau bisa online kenapa juga harus meja? Wow, benar juga ya. Gitu dia kan. Saya terenyuh juga ya ketika Bu Risma hari ini ya di Surabaya itu. Bagaimana dia kemudian untuk urusan KTP saja yang kemudian bertele-tele beliau marah besar itu kan. Betul. Iya, sampai gebrak-gebrak meja. Nah, kalau kemudian kita melihat rekamannya itu, kalau Jawa Timuran itu marah dengan dialek yang kental kan, goblok gitu kan. Nah, itu sudah betul-betul marah itu begitu kan. Nah, kita melihat bahwa decision making para pengambil kebijakan, top leader pada satu dinas, badan dan kantor itu kemudian harus melihat sejauh mana kemudian kemudahan dalam rangka memberikan perizinan dan pelayanan kepada masyarakat pemohon, masyarakat pengguna jasa dan izin dari aparatur sipil negara kita. Dan sampai dengan tahun ini saya melihat bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah Aceh di semua sektor layanan publik nilainya masih merah deh. Nah kalau soal anggarannya ini juga bermasalah atau gimana nih? Nah itu dia, maklumat pelayanan itu juga harus diberikan. Berapa lama, berapa biaya, dan prosedurnya apa begitu. Nah berkenaan dengan anggaran kita kan sudah tetapkan di awal berapa biaya aparatur, berapa belanja publik ya, berapa kemudian urusan sorry to say saja ini Agus, bahwa mereka aparatur sipil, apakah PNS segalanya, mereka kan digaji untuk melayani kita. Setuju. Gitu. Seperti itu. Ya tapi kualitas mereka juga masih bisa dipertanyakan juga ya. Kita pertanyakan. Kita pertanyakan kalau kemudian ini kalau terus bertumpuk-tumpuk, ya solusinya apa? Itu dia. Berapa lama ini kemudian bisa diselesaikan? Nah, langkah konkret yang dilakukan adalah mengisi jabatan yang kosong, ya, utamanya pada jabatan-jabatan strategis ya. Nah, ini rencananya nanti yang akan dilantik nih tanggal berapa nih? Kapan nih Pak? Walau alam itu domainnya Pak
gubernur lah ya. Iya. Ya, kemudian untuk mengisi jabatan-jabatan pada level eselon 3, kepala bidang ya, kepala badan, kepala bagian, untuk kemudian yang secara langsung bertanggung jawab atas administrasi yang akan ia kelola. Ya, artinya kalau dari atasnya sendiri sudah kosong, tidak dilantik, artinya ini ke bawah juga mereka Mengganggu pelayanan publik. jelas sekali yang pastinya. Ya, pemirsa, kami juga membuka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya langsung pada Bapak saya Bardan Saidi tentang perhatian Dewan terhadap manajemen kinerja aparatur sipil negara. Ini Pada lingkup pemerintah Aceh ya. Oke, Iya. lingkup pemerintah Aceh. Kita Iya. berbicara soal Aceh dulu. Iya. Pak, tapi dengar-dengar katanya tahun depan gaji PNS naik 5%, benar nggak sih? Kenaikan gaji aparatur sipil itu kan Bertahap. bukan bersamaan dengan kenaikan harga barang juga. Baik, kan, harga berlaku. Nah, jangan dimaknai bahwa kenaikan harga kenaikan gaji itu juga harus menaik juga kinerjanya gitu kan. Ya. Nah, kalau mereka pegawai negeri sipil kan juga punya tukin namanya. Tunjangan kinerja. Artinya betul, tunjangan kinerja itu diberikan kalau dia berkinerja baik. Kalau tidak berkinerja baik gimana? Tapi pada faktanya adalah banyak malah bukan PNS-nya sendiri yang bekerja, kualitasnya bagus, tapi para honorernya sendiri. Tapi kaya-kayanya nih sepertinya tidak berpihak pada honorer. Oh, honorer itu diperlukan kalau kemudian satu instansi atau satu dinas membutuhkan itu gitu kan. Tapi sekarang kan sudah rasionalisasi. Kalau kemudian kita menilik ke satu dinas tertentu, ya saya sering main lah begitu, ya tidak pakai identitas kedewanan dan sebagainya. Malah yang kerja yang honorer nih. Iya, benar. Tapi yang Besok deh digaji teman PNS. kru Aceh TV boleh jalan ya, lihat. Pakai kamera tersembunyi juga boleh. Jam 8, jam 9 dengan bangganya pakai baju aparatur sipil negara dengan logo koper di sini masih nongkrong di warung kopi. Itu PNS. PNS dong. Wow, yang kerja malah honorernya sendiri. Iya. Nah, itu dari anggota dewan diem-diem aja atau gimana? Ketanyakan ntar sama pemerintahnya gimana nih coba. Belum lagi waktu cuti yang panjang lagi. Iya. Menambah waktu libur dan sebagainya. Ini kan sekarang sudah libur Agustusan nih. Bersamaan juga dengan Idul Adha kan. Nah, itu kemudian untuk masuk kembali itu kan harus cek, ya boleh lah untuk sekedar apel pagi hari pertama masuk kerja dan sebagainya. Tapi pada jam kerja efektif juga, ya ada juga saya lihat itu ya kaos ya, walaupun itu meme sebutnya ya. Meme kerja formalitas, ngopi rutinitas katanya gitu. Jadi ini yang kemudian saya kadang-kadang miris ya. Kok bisa-bisanya ya pada jam kerja di warung kopi gitu kan? Iya, seharusnya di meja kerja gitu. Nah, selain pemerintah kita berbicara, ini kerja anggota dewan seperti apa? Fungsi kontrol kita jalankan. Tanya, ini kenapa bisa terjadi? Nah, kalau kemudian urusannya bisa selesai 2-3 hari. Saya menjadi penting ya, ketika banyak kewenangan urusan perizinan yang ditarik dari kewenangan kabupaten kota ke provinsi. Katakanlah seperti izin pertambangan. Izin galian C dan sebagainya. Bayangkan kalau kemudian ada si pemohon izin itu datang ya dari kabupaten yang jauh, Aceh Singkil katakanlah, 18 jam loh. Betul. Perjalanan darat. Berapa biaya yang kemudian dia harus keluarkan untuk tinggal di Banda Aceh hanya untuk menunggu izin. Nah, kalau kemudian tidak dilengkapi, kadang-kadang si pemohon juga tidak jelaskan ini loh syaratnya, ininya, apanya, kan izinnya, rekomendasinya dan sebagainya. Sehingga ketika dia datang ke ibu kota provinsi untuk mendapatkan izin tadi dia sudah lengkap. Oke, dikasih tahu. Oke, Pak, ini berapa hari kerja? Pelayanan ini akan terbit. Oke. Prosedur, waktunya, range waktu, kemudian berapa biaya. Sehingga kepastian terhadap layanan publik atau administrasi pada pengguna jasa ya dari birokrasi kita, dari pemerintah kita itu jelas gitu. Nah, ini yang kemudian akan sangat memberi presiden buruk terhadap kinerja pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan administrasi publik kepada masyarakat. Oke, Pak. Oke, baik. Dan pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Suara Dewan.